Shalom Bapak Ibu, kawan-kawan, saudara-saudara, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam sehat, salam jumpa kembali, dan salam tetap semangat pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanmu, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanmu. Maka tetap semangat Bapak Ibu saudara-saudara dalam melayani anak sekolah minggu dan melayani Tuhan. Wah, kamanginang ngarung beranang mernata lah deh ya. Dan mari kita sermon ya, mempersiapkan diri selalu Bapak Ibu Saudara-saudara untuk khotbah sekolah minggu Advent keempat. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita sudah familiar dengan teks ini. Dan tekanan khotbah kita adalah perihal garam dan terang dunia. Kita ajak anak-anak kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana itu mungkin? Ya, nah inilah yang perlu kita renungkan, perlu kita persiapkan dengan baik Bapak saudara-saudara. Yang pertama dikatakan kamu adalah garam dunia. Apa artinya garam, Mamangina? Ya, coba engkau memasak tanpa ada garam, apa rasanya? Hambar. Nah, dalam artian garam di sini berguna. Ya. Maka hidup kita harus berguna. Anak-anak kita juga harus berguna bagi sesama, bagi keluarga dan lain sebagainya. Bukan untuk ajak manfaat ya. Tetapi sejak dari dini kita harus mengajarkan bahwa hidup kita ini harus menjadi berkat, harus berguna, ya. Berguna untuk makanan, berguna untuk kebutuhan, itulah garam. Ya, mungkin kawan-kawan pernah mendengar cerita bahwa seorang raja memiliki 3 orang putri. Ya. Dan anak yang pertama ini diminta, apa yang engkau berikan kepadaku? Putri pertama dia mengatakan emas dan diberikannya. Putri kedua ditanya, apa yang kau berikan kepadaku? Kain berharga, kain sutra dan lain sebagainya. Dan datanglah putri ketiga. Apakah yang akan kau berikan kepadaku, anakku? Ya Bapak, aku hanya bisa memberikanmu garam, dan hanya ini yang bisa saya berikan. Dan raja marah, mengusir anaknya dari istana. Tetapi kemudian dia tersadar bahwasanya permintaan pemberian anak yang ketiga inilah yang sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Karena apapun yang dimakannya tidaklah enak. Tidak enak. Sehingga dia meminta kembali anak putrinya yang ketiga kembali dan memasak baginya masakan. Dan sang raja kemudian mencicipi masakan yang dia sangat sukai, yang dia sangat rindukan. Dan dia bertanya, apakah gerangan yang kau berikan kepada makanan ini? Datang putrinya berkata, ya Bapak, itulah garam yang kupersembahkan kepadamu. Nah itu dia Bapak saudara-saudara, berguna bagi makanan, berguna bagi kebutuhan. Maka anak-anak kita harus berguna, harus menjadi berkat. Nah itu dia, harus menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga dan lain sebagainya. Ya, yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan terang dunia. Ya, kamu adalah terang dunia. Kenapa dikatakan terang? Dunia ini ya penuh dengan kegelapan, tanda kutip. Apa itu? Iri, dengki, benci dan lain sebagainya. Maka sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kewajiban dan keharusan orang Kristen adalah menerangi setiap orang, menerangi sekitarnya dimanapun dia berdiam. Itu maka dikatakan di sini, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Kalau ada saja lampu yang nyala, maka kota itu akan tampak. Demikian kiranya Bapak saudara-saudara. Maka kita mengajarkan anak-anak kita supaya mereka ya memperlihatkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Apa itu? Bagaimana mereka bisa menjadi terang, menerangi? Ya iyalah.
kita jelaskan kalau ada kawan mereka yang melakukan suatu kesalahan, suatu kejahatan, suatu kelakuan yang tidak baik, ya kita ingatkan, diingatkan, jangan diam, dinasehati. Nah, itu contoh sederhana Bapak Saudara-saudara. Nah, kedua hal inilah yang menjadi tekanan kita, supaya anak-anak kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Mereka berguna, menjadi berkat bagi sesamanya, membantu sesamanya, membantu kawannya. Dan mereka menerangi kawan-kawan mereka yang berbuat nakal dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan di ayat 16 itu, dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Nah, ketika mereka menjadi garam dan terang dunia, maka yang terakhir kita ingatkan adalah mereka melakukan itu untuk kemuliaan Bapa di sorga, bukan untuk cari untung sendiri. Nah, kita ajarkan mereka memuji memuliakan Tuhan dengan cara menjadi garam, ya bukan geram, menjadi garam dan terang dunia di sekitarnya, di tengah keluarga, di sekolah, dan dimanapun. Demikian beberapa hal yang boleh saya sampaikan bagi kita. Semoga bermanfaat Amang Inang. Dan akhir kata, selamat merayakan Natal, selamat menyambut Natal, tetap semangat berikan perayaan yang terbaik agar juga menjadi kemuliaan bagi Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu yang tetap setia melayani sekolah minggu, melayani anak Tuhan. Berikanlah yang terbaik agar mereka cinta Tuhan, cinta gereja, dan cinta sesama. Jangan lupa persiapan buku ende sekolah minggu, Bibil buku ende, Alkitab, alat peraga, agenda sekolah minggu, dan lain sebagainya. Salam Sunirisis, God bless you non-stop.